datang di Investa News bersama saya, Niswatur Fauzia, yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Selasa 22 Agustus 2023. Berita pertama, indeks harga saham gabungan berhasil menguat di perdagangan awal pekan Senin 21 Agustus. IHSG masih berada di fase konsolidasi pada perdagangan Selasa 22 Agustus. IHSG menguat 0,09% atau 6.121 poin ke 6.866 pada akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Equity Research Analyst Pintraco Sekuritas Alrich Pascalis Tambola memprediksi IHSG di hari Selasa akan berada pada fase konsolidasi. Hal ini terindikasi dari MFI dan MACD yang relatif bergerak sideways, namun stokastik RSI cenderung bergerak turun ke oversold area. Dari Regional People Bank of China memangkas suku bunga pinjaman 1 tahun ke 3,45% pada Senin 21 Agustus, namun tetap mempertahankan suku bunga pinjaman 5 tahun di 4,2%. Menurut Alrich, pemangkasan ini merupakan upaya untuk meningkatkan permintaan kredit di tengah kekhawatiran pasar properti, penurunan demand dan perlambatan pertumbuhan kredit di Tiongkok. Adapun dari dalam negeri, perekonomian dalam negeri memang kondusif, tetapi ketidakpastian ekonomi global menurunkan optimisme investor terhadap kebijakan Bank Indonesia. Dengan seperti suku bunga BI dan The Fed yang hampir nol, BI diperkirakan masih mempertahankan suku bunga acuan pada rapat Dewan Gubernur BI di 24 Agustus 2023 mendatang. Alrich memprediksi IHSG bergerak konsolidasi dalam rentang 6.840 hingga 6.890 di Selasa 22 Agustus. Alrich memprediksi IHSG bergerak konsolidasi dalam rentang 6.840 hingga 6.890 di Selasa 22 Agustus. Dia merekomendasikan investor untuk memperhatikan saham-saham yang berpotensi rebound pada perdagangan esok Selasa. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG di hari Selasa 22 Agustus dipengaruhi oleh sentimen dari eksternal. Investor masih mencermati akan kebijakan moneter The Fed yang cenderung hawkish. Menurut Herditya, sentimen lainnya ada dari Cina, di mana ekonominya cenderung stagnan, dengan sektor properti Cina yang sedang bermasalah karena Evergrande. Herditya memperkirakan IHSG di hari Selasa 22 Agustus rawan terkoreksi dengan rentang 6.834 hingga 6.900. Berita selanjutnya yaitu harga minyak naik pada hari Senin karena pasokan global mengetat ekspor yang lebih rendah dari Arab Saudi dan Rusia, mengimbangi kekhawatiran yang mengganggu pertumbuhan permintaan global di tengah tingginya suku bunga. Senin 21 Agustus harga minyak mentah Brent naik 61 sen menjadi 85,41 US dollar per barel, sedangkan harga minyak mentah WTI Amerika Serikat berada di 81,88 US dollar per barel, naik 63 sen. Kontrak WTI September berakhir pada hari Selasa dan kontrak Oktober yang lebih aktif naik 56 sen menjadi 81,22 US dollar per barel. Pekan lalu, kedua harga patokan minyak yang menghentikan kenaikan beruntun 7 minggu, harga minyak turun 2% pada pekan lalu, setelah dolar AS menguat karena kemungkinan suku bunga bisa tetap lebih tinggi lebih lama. Dengan krisis properti Cina menambah kekhawatiran prospek negara pengimpor minyak terbesar ini. Menurut Warren Peterson, kami masih melihat neraca minyak yang ketat untuk sisa tahun ini, yang menunjukkan bahwa harga minyak memiliki ruang untuk bergerak lebih tinggi. Menurut Stefano Grasco, harga minyak biasanya bergerak terbalik dengan dolar AS. Dolar yang lebih lemah membuat pembelian minyak lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya dan memicu permintaan. Di sisi lain, penawaran ekspor minyak mentah OPEC akan turun untuk bulan kedua di bulan Agustus. Sementara itu, China importir minyak mentah utama dunia memanfaatkan rekor persediaan yang terkumpul awal tahun ini. Penyuling mengurangi pembelian setelah pemotongan pasokan oleh OPEC mengangkat harga global di atas 80 US dollar per barel. Pada Juli, pengiriman Arab Saudi ke China turun 31% dari Juni, sementara Rusia dengan minyak mentah diskonnya tetap menjadi pemasok terbesar China. Pabrik penyulingan Cina juga menggenjot ekspor produk olahan pada bulan Juli didorong oleh margin ekspor yang kuat. Di Amerika Serikat, jumlah rig minyak yang beroperasi indikator awal produksi masa depan turun 5 menjadi 520 rig minggu lalu, terendah sejak Maret 2022 menurut laporan Baker Hughes. Pada hari Jumat, menurut Grasco, seluruh pasokan turun, permintaan naik kecuali jika ada resesi dan permintaan melambat atau
Berita selanjutnya yaitu harga emas bertahan di level terendah 5 bulan pada hari Senin 21 Agustus tertekan oleh imbal hasil obligasi yang lebih tinggi karena pasar bersiap-siap untuk simposium Federal Reserve di Jackson Hole untuk mendapatkan petunjuk mengenai tingkat suku bunga. Melansir Reuters, harga emas spot sebagian besar datar pada level 1.887 US dollar per ons troy. Sementara harga emas berjangka AS naik 0,1% menjadi 1.917 US dollar. Menurut Ole Hansen, pasar tetap khawatir tentang prospek suku bunga di AS dan yang paling jelas, lonjakan baru-baru ini yang kita lihat pada imbal hasil obligasi ke siklus tertinggi. Biaya untuk memegang posisi emas saat ini terlalu tinggi bagi investor jangka panjang. Harga emas mencapai level terendah sejak pertengahan Maret di 1.883 US dollar minggu lalu karena data ekonomi yang kuat meningkatkan spekulasi kenaikan suku bunga AS yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Alhasil mengurangi permintaan terhadap komoditas yang tidak memberikan imbal hasil. Kenaikan imbal hasil obligasi dan suku bunga hipotek rumah dapat mengurangi dukungan untuk The Fed untuk kenaikan suku bunga tambahan dan prospeknya telah surut karena inflasi yang lebih lemah. Para investor kini menantikan pidato Ketua The Fed, Jerome Powell pada hari Jumat, ketika para gubernur bank sentral dari seluruh dunia berkumpul di Jackson Hole untuk konferensi tahunan. Menurut Kelvin Wong, senior market analis Asia Pasifik, diskusi kemungkinan akan berpusat pada apakah tingkat suku bunga ekuilibrium jangka panjang yang lebih tinggi dibandingkan satu dekade yang lalu. Jika skenario suku bunga ekuilibrium jangka panjang dibenarkan oleh lingkungan inflasi yang lebih tinggi, emas mungkin sekarang mulai berperilaku sebagai instrumen lindung nilai dan menarik arus masuk mengingat harga telah turun ke tingkat yang menarik. Berita selanjutnya yaitu pergerakan nilai rupiah Selasa 22 Agustus menantikan arah kebijakan Bank Sentral Global. Pada awal pekan ini, rupiah di pasar spot tersungkur dengan melemah 0,23% di level 15.325 rupiah per dolar Amerika Serikat. Presiden Komisioner HFX Internasional berjangka Sutopo Widodo mengatakan pasar akan memperhatikan dan mendengar berbagai komentar dari gubernur Bank Sentral yang akan mengadakan pertemuan. Selain itu, pasar juga menunggu laporan kebijakan moneter Bank Indonesia pekan ini, sehingga rupiah kemungkinan tidak akan berubah signifikan pada hari Selasa. Sementara itu, senior ekonomi KB Valburi, Fikri C. Permana justru menilai rupiah berpotensi terapresiasi sebab risiko sudah mulai menurun secara global yang dilihat dari penurunan yield global. Selain itu, suku bunga acuan Bank Cina yang turun menurutnya hal tersebut akan mendorong permintaan produk Indonesia yang lebih baik di Cina sehingga bisa mendatangkan hal positif bagi Indonesia seperti cadangan devisa. Menurutnya, harusnya hal tersebut bisa mendorong stabilitas rupiah. Fikri memperkirakan rupiah akan bergerak pada rentang Rp15.150 hingga Rp15.350 per dolar AS. Sementara Sutopo memproyeksikan pergerakan rupiah di kisaran Rp15.300 hingga Rp15.350 per dolar AS. Berita tersebut menjadi berita penutup pada hari ini. Saya Niswatulindi Fauzia pamit undur diri. Sampai jumpa.